Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini kita akan membahas sisi lain dari kehidupan seorang Neymar Junior. Di balik gemerlap dunia sepak bola, Neymar adalah seorang ayah dan seorang pria yang memegang teguh imannya. Baru-baru ini, ia membagikan momen sakral pembaptisan putrinya, yang menunjukkan betapa pentingnya iman dalam keluarganya. Namun, momen-momen bahagia ini sempat ternoda oleh kontroversi besar di Arab Saudi. Apa yang sebenarnya terjadi? Momen sakral, pembaptisan anak Neymar. Baru-baru ini, Neymar Junior membagikan momen istimewa di media sosial. Pembaptisan putrinya, Mafi, ke dalam iman Katolik. Upacara sakral ini berlangsung pada 8 Juni di Basilika Nossa Senhora do Rosario de Fatima di Kotia. Neymar dan pasangannya, Bruna Biancardi, yang juga seorang Katolik, dengan penuh sukacita menyambut Mafi ke dalam keluarga Katolik. Pembaptisan adalah sakramen penting dalam tradisi Katolik, yang melambangkan kelahiran baru dalam Kristus. Dalam upacara ini, Neymar dan keluarga besar berkumpul untuk mempersembahkan bayi Mafi kepada Tuhan. Neymar bahkan membagikan pesan yang menyentuh hati. Ini adalah momen yang akan selalu kami kenang, ketika kami menyerahkan hidup anak kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menuntunnya di jalan yang benar. Momen ini tidak hanya menunjukkan komitmen Neymar kepada imannya, tetapi juga kepada keluarganya. Ia ingin anaknya tumbuh dengan nilai-nilai kasih, pengampunan, dan ketaatan kepada Tuhan. Neymar dan keimanannya. Setiap kali Neymar mencetak gol di lapangan, kita bisa melihatnya mengacungkan 2 jarinya ke langit. Ini bukan hanya tanda kemenangan atau selebrasi pribadi, tetapi lebih kepada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Neymar selalu mengingatkan kita bahwa keberhasilan yang dia raih adalah berkat dari Tuhan. Ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh banyak pemain sepak bola profesional yang ingin mengucapkan terima kasih atas anugerah yang mereka terima. 2 jari yang dia acungkan merupakan simbol dari 2 hal yang sangat penting dalam hidupnya, iman dan rasa syukur. Neymar juga dikenal dengan penampilannya yang sering mengenakan kalung salib, simbol dari keyakinan akan imannya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa iman adalah bagian penting dari identitas Neymar, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bahkan, sebelum pertandingan besar, kita sering melihat Neymar berdoa, memohon petunjuk dan perlindungan dari Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa meskipun ia seorang bintang sepak bola, ia tetap seorang hamba Tuhan yang mengutamakan doa dan pengharapan. Tentu saja, Neymar tidak hanya menunjukkan iman dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam pandangannya terhadap sepak bola. Ketika ditanya klub sepak bola Eropa mana yang paling ingin ia bela, Neymar dengan rendah hati menjawab, "Saya tidak punya preferensi apapun. Keputusan ada di tangan Tuhan." Ini menunjukkan betapa besar
kepercayaan Neymar kepada Tuhan dalam setiap keputusan besar dalam hidupnya, termasuk pilihan karier sepak bolanya. Neymar percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk hidupnya, dan ia akan mengikuti kehendaknya. Di dunia sepak bola, Neymar tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keadilan bagi umat Kristus dan semua orang yang terdiskriminasi. Ia menyuarakan pentingnya menghormati setiap agama dan melawan rasisme yang masih ada di dunia olahraga. Ketika berbicara tentang Glasgow Rangers, Neymar dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk rasisme dalam sepak bola. Ia percaya bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakang agama atau ras, harus diperlakukan dengan adil dan dihormati. Namun, di balik semua itu, Neymar juga menjadi pusat perhatian dunia, terutama terkait dengan simbol agama yang ia kenakan. Saat Neymar tiba di Arab Saudi pada Agustus 2023 untuk bergabung dengan Al-Hilal, ia disambut dengan kontroversi yang cukup besar, yaitu kalung salib yang dikenakannya. Kalung ini memicu reaksi keras, terutama dari kalangan ulama Muslim di dunia Arab, yang merasa bahwa ini adalah simbol yang tidak sesuai dengan tanah kelahiran Islam. Kontroversi di Arab Saudi, kalung salib Neymar. Pada 18 Agustus 2023, Neymar tiba di Riyadh setelah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Al-Hilal, klub sepak bola terkenal di Arab Saudi. Saat turun dari pesawat, Neymar disambut oleh pejabat klub di tengah kerumunan wartawan, yang semuanya mengabadikan momen bersejarah kedatangan pemain yang terkenal di dunia ini. Kedatangannya disambut meriah, tetapi ada satu hal yang mencuri perhatian: kalung salib yang ia kenakan. Bagi sebagian orang, aksesori tersebut mungkin terlihat biasa saja. Namun, di Arab Saudi, tanah kelahiran Islam, kalung itu dianggap sebagai simbol yang kontroversial. Sejumlah ulama dan tokoh agama di dunia Islam merasa tersinggung dengan pilihan Neymar mengenakan kalung salib saat menginjakkan kaki di tanah Arab Saudi, yang dianggap sebagai tempat yang sangat suci bagi umat Islam. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap nilai-nilai Islam yang menganggap semenanjung Arab sebagai tanah suci monoteisme. Ulama asal Maroko, Abdallah Nari, dalam sebuah video yang dirilis pada 21 Agustus, mengkritik tindakan Neymar tersebut. Ia mengutip hadis yang menegaskan bahwa dua agama tidak dapat hidup berdampingan di semenanjung Arab, serta ayat Al-Quran yang menyebutkan, orang-orang kafir itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nari menjelaskan bahwa tindakan Neymar mengenakan salib adalah ancaman terhadap tujuan tanah suci sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan. Ulama lainnya, seperti Musa Azuni dari Aljazair, juga mengecam Neymar. Azuni menyebut tindakan Neymar sebagai provokasi dan memperingatkan bahwa Neymar tidak boleh menjadi panutan bagi pemuda Muslim. Bahkan, ia menegaskan bahwa para mujahidin dan syuhada adalah panutan yang lebih layak. Tidak hanya itu, YouTuber Turki, Samir Al-Ahmad, mengungkapkan tuduhan serupa dalam sebuah video. Ia menyatakan bahwa mengenakan salib di tanah suci Islam adalah bentuk penghinaan terhadap seluruh umat Muslim. Al-Ahmad menambahkan bahwa tak ada pemain lain, termasuk Cristiano Ronaldo, yang melakukan hal serupa sebelumnya. Seorang penulis dan penerjemah yang tinggal di London, Muhannad Al-Obaidi, menganggap tindakan Neymar sebagai pesan provokatif terhadap komunitas Islam konservatif. Dalam sebuah postingan di platform X, ia menyebut bahwa tindakan Neymar seolah-olah mengatakan bahwa kekayaan dan kekuasaannya lebih penting daripada tradisi dan nilai-nilai Islam. Kritik serupa juga muncul dari berbagai platform media sosial. Salah satu akun pendukung Real Betis di platform X menyebut tindakan Neymar sebagai kesalahan sejarah yang disengaja. Sementara itu, peneliti asal Mesir, Dr. Mahmoud Salem El-Gendi, menyatakan bahwa tindakan Neymar menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap masyarakat Arab Saudi. Penulis asal Yaman,
Abu Oudai al-Hadrami, bahkan menyebut kedatangan Neymar dengan kalung salib sebagai sebuah bencana. Namun, tidak semua tanggapan terhadap insiden ini bersifat negatif. Mantan kapten tim nasional Arab Saudi, Yasser Al-Qahtani, justru membela Neymar. Dalam sebuah posting di platform X, ia menyoroti bahwa langkah-langkah besar Arab Saudi di bidang olahraga telah memicu kontroversi yang tidak berdasar. Ia juga mengingatkan bahwa Islam adalah agama toleransi dan perdamaian. Selain itu, banyak tokoh lain yang mengecam kritik terhadap Neymar. Misalnya, pengguna platform X bernama David Syriac yang menyindir para pengkritik Neymar. Ia menyatakan bahwa mereka telah mengambil segalanya dari Barat: kesehatan, pendidikan, buku, perpustakaan, obat-obatan, vaksin, perangkat listrik, ponsel, internet, satelit, perabotan rumah tangga, pesawat terbang, bahkan insulin dan jahitan bedah. Namun mereka marah dengan salib Neymar. Senada dengan itu, kreator digital asal Mesir, David Venasio-Owicz, menyebut bahwa tampaknya penandatanganan kontrak dengan Al-Hilal Saudi melibatkan pelepasan agama Kristen dan salib dan mengadopsi agama Islam, seperti yang dipahami oleh beberapa pengikut Muhammad. Prasangka agama adalah malapetaka yang telah melanda masyarakat tertentu, dan mereka tidak akan terbebas darinya, kecuali mereka menggunakan kecerdasan mereka. Adnan, seorang pengguna Saudi X, mengomentari kontroversi yang sedang berlangsung terkait kalung Neymar dalam sebuah posting pada 22 Agustus. Dia menulis, apakah umat Islam akan dilarang memasuki negara-negara Barat hanya karena mengenakan pakaian yang memiliki simbol keagamaan? Apakah negara-negara Barat melarang pembangunan masjid? Atau, apakah prinsip kewajiban kolektif dalam Islam berarti, jika Arab Saudi menerapkannya, negara lain tidak perlu? Atau mungkin Anda berpikir, iman kita serapuh itu, sehingga salib Neymar bisa mempengaruhinya? Sebenarnya, yang Anda tunjukkan hanyalah rasa iri dan permusuhan Anda. Insiden Neymar mengenakan kalung salib di Arab Saudi mengungkap berbagai pandangan dan reaksi dari berbagai kalangan. Di satu sisi, ada yang melihat ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Di sisi lain, ada yang menganggap bahwa reaksi berlebihan terhadap insiden ini menunjukkan ketidaktoleransian dan prasangka yang masih kuat. Apa yang bisa kita pelajari dari kontroversi ini? Mungkin, ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang semakin global, perbedaan keyakinan dan budaya akan selalu menjadi tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut dengan bijak dan toleran. Jadi, apa pendapat kalian tentang tindakan Neymar? Apakah ia harus melepas kalung salibnya di Arab Saudi? Atau apakah ia benar untuk tetap mempertahankan keyakinannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apapun pandangan kita, yang jelas, Neymar tetap memegang teguh imannya dan terus berusaha menjadi contoh bagi penggemarnya di seluruh dunia. Semoga kita bisa belajar untuk lebih menghormati perbedaan dan menjalani hidup dengan penuh toleransi dan kasih. Semoga kisah Neymar ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai iman, mempercayakan hidup kita pada Tuhan, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya di channel ini. Tuhan memberkati kita semua.